saya akan jawab sedikit-sedikit aja ya. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa nggak akan saya jawab. Sebagian tertulis nanti. Dari PDIP Pak Andreas menanyakan apakah ada macam-macam kan. Yang utama adalah apakah kita diinvest di meningkatkan efisiensi. Kalau di pupuk kan kita sudah akan invest di pupuk ya, dan kelihatannya sudah akan membaik. Tapi begini, saya monitor proposal di Danantara. Setiap ada yang berhubungan dengan efisiensi, pengurangan cost segala macam, saya selalu akan MN kalau bisa. Tapi sampai sekarang juga proposalnya juga nggak terlalu jelas-jelas amat. Jadi kelihatannya nih arena Anda diskusi dengan Danantara semalam dijadikan ajang curcol Danantara ke Anda ya, untuk menekan saya kelihatannya. Gak apa-apa. Yang jelas gini tadi, apakah untuk energi terbarukan ada dari Pak ini kan jangka panjang sekali kan. Kebetulan saya beberapa minggu terakhir rapat dengan Pak Presiden dan Menteri SDM, ada desain untuk membuat PLTS menggantikan listrik yang ada sekarang. Investasi cukup besar, bisa mungkin sekitar 70 miliar dolar kalau jadi. Tapi pada waktu saya diskusi pertama, saya melihat cost-nya masih tinggi, masih 9 sen dolar per kWh. Saya bilang kalau gitu sih subsidi saya nambah. Tapi mereka sedang berusaha terus, dan kemarin sudah ada berita bagus, pada saat sekarang harganya bisa 6 sen dolar per kWh. Saya bilang kalau itu betul, matangkan, kita kalau perlu PMN, karena pada akhirnya akan hilang itu subsidi yang terlalu besar untuk listrik. Jadi kita nggak diam aja. Tadi Pak siapa lagi yang nanya tentang energi baru terbarukan. Jadi saya Primus ya. Jadi saya selalu amatin semua proposal yang beredar di kementerian itu, setiap termasuk Danantara ya. Setiap ada yang bisa mengurangi biaya, kami akan ini secepatnya. Tapi kelemahan yang utama yang saya sadari juga di sini waktu saya kan baru minggu ketiga ya. Yang nggak tahu semuanya sekaligus kan. Tapi saya tahu bahwa ketika mereka bilang ke saya subsidi ditendang ke tahun depan pembayarannya, maksudnya kompensasi. Kompensasi. Kalau subsidi kita bayar ya, yang kompensasi kita tendang ke tahun berikutnya. Maksudnya apa? Ada proses yang lama, ini itu. Kan saya juga pernah di private sector kan. Saya ngerti juga itu cost of capital untuk perusahaannya jadi tinggi. Tapi saya baru lihat beberapa 1 minggu terakhir lah. Ke depan saya akan percepat. Jangan sampai kita telat bayar lagi. Kalau bisa sebulan langsung bayar. Kenapa? Karena uang saya juga nganggur di BI itu. Kalau gitu kan masuk ke sistem cepat, mestinya Danantara harusnya lebih cerdas lagi. Kalau ketika mood saya seperti itu, langsung dia ngadep saya, minta apa. Ini kan enggak, dia ngadep Anda langsung kan, bapak-bapak, ibu-ibu. Padahal sama saya, teman, saya pengawas Danantara, awas besok. Kenapa mereka nggak ke saya? Nah ini kan penting Pak Menteri, ini jadi ini bagus gitu, ini bagus saya pikir koreksi seperti ini. Tapi yang saya ya, dia udah tahu saya punya uang banyak, saya baru taruh cuma 200, masih ada 250 lagi di sana. Kenapa dia nggak ke saya? Jadi pada dasarnya begitu masuk akal, kita akan ini cepatnya. Kita akan review proses yang tadi 3 bulan tadi, kelamaan menurut saya juga, yang memastikan bahwa program PSO kami tidak mengganggu cash flow dari perusahaan Pertamina dan PLN dan lain-lain. Tapi nanti saya lihat, kalau nggak untung juga awas. Kalau udah costnya diturunkan, jangan main-main mereka. Tapi yang tadi saya janjikan betulnya tadi proses di sini kita akan percepat. Berapa lama anda bisa betulin? Dulu itu setahun sekali Pak. Ya jangan setahun sekali lah. Dulu itu sampai udah kita 3 bulan. Yang nentuin siapa? Kita yang nentuin. Sebulan selesai ya. Sebulan selesai Pak. Nanti kalau enggak dia saya pindahin.
Ini alhamdulillah ini kalau Menteri Keuangannya bergerak cepat begini nih Pak. Pak, saya juga Syukur ini Pak. sebenarnya saya lagi mikir gimana ngeluarin uang itu, masih banyak di sana, masih numpuk. Nah, 200 triliun positif tanggapannya, tapi banyak yang ribut juga kan. Oh ini itu ya. Saya mesti cari tools yang lain. Jadi kalau tambah lagi daripada uang kita numpuk di sana, utangnya bunganya dibayar, impactnya ke ekonomi juga kurang. Saya nunggu sebenarnya penyaluran yang cepat apa. Makanya saya sisirkan tuh kementerian-kementerian. Saya ancam yang nggak bisa sampai Oktober nanti, kalau Anda nggak bisa propose dengan clear seperti apa sampai akhir tahun, saya ambil uangnya. Nah kalau Danara punya tagihan seperti ya langsung ngadap saya harusnya. Nanti saya tanya kalau rapat, saya sebagai apa? Pengawas Danara. Awas ya kan. Terus tentang apa tepat sasaran apa enggak? Oh, satu lagi, subsidi energi naik terus dari tahun ke tahun. Energinya kan, Pak, kalau itu namanya BBM kan, BBM tuh solar, diesel, itu impor. Banyak impor Pak. Kita banyak impornya sampai puluhan miliar dolar setahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru nggak pernah. Sejak itu sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru. Saya pernah waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Jadi Bapak tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari Bapak-Bapak juga kontrol, karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura. Minyak, produk minyaknya. Sama pabrik pupuk juga. Jadi pada dasarnya kan kalau gitu sekarang saya bukan juru bayar saja, saya akan masuk, saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau enggak kita potong uangnya juga Pak. Saya kan pengawas, saya ganti aja dirutnya. Artinya timbal balik. Jadi ini saya pikir masukan yang bagus sekali dari DPR. Gimana caranya kita memproduksi, tadi Pak Khairul Imam juga memperbaiki alat-alat produksi, termasuk menyediakan alat produksi yang baru yang selama ini kita gagal membangun. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja, karena mereka yang jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka, kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Jadi tolong dari parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut. Jadi kita kerjasama, tujuan kita sama sebetulnya, mengurangi subsidi dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah dan tepat sasaran. Jadi untuk subsidi gimana nature-nya? Subsidi sebetulnya kalau bisa nggak subsidi kan. Cuman karena ekonomi kita tumbuhnya nggak cukup bagus, masyarakat yang paling bawah belum bisa bertahan ketika harus menghadapi harga pasar. Dikeluarkan itu subsidi supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahtera ke depan. Tapi kunci utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi kita akan mencoba meningkatkan kesejahteraan semuanya sehingga mereka semua kuat pada satu titik, nggak harus subsidi lagi. Jadi langkah itu ke depan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Makanya saya setuju banget dengan ambisi Pak Prabowo untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%. Walaupun susah mengingat 8, tapi selama kita bergerak ke arah sana dan bukan ke arah bawah seperti sebelumnya, harusnya cita-cita lama-lama akan tercapai juga. Jadi saya mohon Komisi 11 mendukung saya dalam hal itu, bersama-sama menciptakan tadi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Terus untuk data
gimana tepat sasarannya, itu kita punya DTSN ya tadi ya. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial ya, Kemensos, tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM. Kami akan diskusi dengan mereka supaya mereka betul memakai data sen tersebut ke depan. Tapi sama juga, selama ini rupanya kita nggak bisa ngitung, nggak pernah monitor ya. Belum pernah survei dan sebagainya. Saya akan minta BPKP untuk mensurvei gimana pelaksanaan subsidi itu. Dan saya akan minta betul mereka jalankan, jadi kalau ada yang menyeleweng-nyeleng, hati-hati aja nanti. Jadi selama ini rupanya belum dijalankan. Apa lagi? Jadi gini Pak Mawan Cikasan, dengan tadi perubahan peraturan tadi dalam waktu sebulan ya, harusnya carry over nggak akan banyak lagi. Mudah-mudahan paling mepet harusnya Januari bisa dibayar. Kalau mepet, kalau ada persiapan kan, habisnya kan Desember kan nggak bisa langsung bayar kan, paling Januari harus dibayar. Jadi nggak lama-lama amat itu carry overnya. Saya pikir itu. Apa mau cerita tentang bansos tinggi? Oh, ada tadi, tapi bukan dengan subsidi itu. Ada tadi Pak Mesbah kan udah jelaskan bahwa ada 1.300 triliun rupiah sudah langsung ke masyarakat. Jadi subsidi seolah berkurang tuh nggak berkurang betul sebetulnya. Ada program-program pemerintah langsung yang langsung menunjang kehidupan masyarakat. Ini tahun 2026 ini kuartal ya. Subsidi kompensasi energi belum sepenuhnya tepat sasaran. Ini ada bansos 137,5 triliun, ada MBG 335 triliun, ada subsidi kompensasi energi 429,4 triliun. Jadi selain subsidi itu, let's say yang itu jangan hitung lagi kompensasi. Jadi ada 130 dan 335 triliun yang langsung disampaikan ke masyarakat. Nanti itu kalau yang atas tadi memang kurang, kita akan bisa tambah sesuai dengan kebutuhan. Jadi kami tidak pernah melupakan beban yang dihadapi oleh masyarakat, utamanya ketika ekonominya sulit seperti kemarin. Mudah-mudahan ke depan semuanya bisa membaik lagi. Saya mohon dukungan dari Komisi 11 agar betul-betul fiskal kami betul-betul bisa menjadi shock absorber yang efektif ketika ekonomi sedang turun. Saya harus menjelaskan apa itu shock absorber. Kira-kira seperti kontrasiklikal. Kalau ekonomi lagi bagus ya mungkin masyarakat punya uang banyak, ya nggak apa-apa, belanja sendiri. Tapi kalau ekonomi sedang turun, pasti kan banyak pengangguran. Semua masyarakat akan terkena, yang atas sampai yang bawah ketika ekonomi turun. Tapi yang paling menderita adalah yang bawah. Ya kami perkuat subsidi atau dana bantuan untuk orang miskin dan lain-lain, termasuk menjaga tadi supaya misalnya harga BBM di pasar nggak naik terlalu tinggi, supaya ekonominya bisa tahan. Dan kalau sudah recover atau global kondisi membaik sehingga harga minyak nggak terlalu tinggi, baru kami sesuaikan lagi harganya. Jadi shock absorber kami adalah tadi countercyclical. Ketika ekonomi lambat, kami kasih stimulus lebih. Tapi ketika ekonomi tumbuh terlalu cepat atau cepat, kami kurangi stimulusnya. Itu mungkin jawaban singkat dari kami, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.